Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, nomor induk mahasiswa 12150124752. Mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Soska Riau. Dalam video kali ini saya akan membahas materi dari tata tulis karya ilmiah. Baiklah, di sini saya mengangkat judul e-commerce di tahun 2020. Alasan dalam mengambil judul tersebut saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, e-commerce menjadi topik hangat semenjak pandemi COVID yang melanda di tahun 2020. Yang kedua, terbukanya lapangan kerja baru yang lebih memadai karena bisa bekerja dari rumah. Dan yang ketiga, menjadi pasar di masa mendatang. Dalam e-commerce ini saya bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, persiapan dalam menjadi penjual usaha online. Yang kedua, skill atau kemampuan yang harus dimiliki penjual usaha online. Yang ketiga, menjadi konsumen aman dan cerdas. Dan yang keempat, statistik perkembangan e-commerce. Sebelumnya saya mengutip sebuah kalimat dari Albert Einstein yang berbunyi, roh manusia harus menang atas teknologi, yang memiliki makna kita harus menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Baiklah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu persiapan. Segalanya tentang persiapan memasuki dunia e-commerce. Apa aja yang perlu kita persiapkan? Menurut beberapa sumber yang saya baca, ada 10 hal yang harus disiapkan, yaitu pertama, cari tahu kebutuhan pasar terlebih dahulu. Jangan asal menentukan ide bisnis. Anda harus mencari tahu apa yang paling dibutuhkan pasar saat ini. Sebagus apapun produk yang akan dijual nantinya, jika tidak dibutuhkan oleh masyarakat, sulit laku. Pastikan bahwa produk masih materi utama bisnis online Anda mampu menyelesaikan masalah khalayak umum. Yang kedua, cari tahu tren yang terbaru. Mencari tahu tren konsumen paling baru menjadi penunjang keberhasilan bisnis online yang akan Anda jalankan. Anda bisa memulainya dengan mengetik beberapa keyword dalam mesin pencarian. Apa yang paling banyak dicari, sehingga dari situlah Anda bisa mengetahui tren terkini yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang dari hasil penjualan online. Yang ketiga, tentukan peluang target pasar produk. Menentukan target pasar sangat penting agar penjualan Anda fokus pada suatu kelompok. Anda bisa membagi target berdasarkan demografi, menyangkut gender, usia, lokasi tempat tinggal, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Dari kelompok demografi tersebut bisa dispesifikasikan berdasarkan psikologis, berhubungan dengan minat, hobi, nilai-nilai tertentu yang mungkin berhubungan dengan norma dan agama. Selanjutnya ialah fokus dalam menentukan produk usaha. Dari sekian banyak tren masyarakat, maka harus memilih sebuah produk, bebas menentukan apakah akan menjual produk fisik atau jasa. Penting untuk memastikan bahwa produk tersebut bisa Anda pasarkan secara online. Yang kelima, tentukan model bisnis Anda dari awal. Yang dimaksud di sini adalah cara berjualan. Jika menjual produk fisik dengan modal sendiri, Anda berperan sebagai produsen dan pemasar, maka bisa memproduksi barang, menyetok, kemudian memasarkannya lewat marketplace. Namun jika terbatas modal, maka bisa menjadi dropshipper atau reseller. Konsepnya sama bisnis online. Di sini Anda tidak perlu menyetok barang, cukup ikut menawarkan kemudian mengambil keuntungan dari margin penjualan. Selanjutnya, yang keenam adalah memaksimalkan peran pentingnya media sosial. Bisnis online dalam penjualannya memerlukan media paling efektif. Saat ini media sosial masih menjadi jawara. Melalui akun pribadi media sosial, penjualan bisa memanfaatkan list pertemanan. Anda bisa menawarkan pesan pribadi lebih maksimal lagi jika penjual menggunakan akun bisnis. Selanjutnya, yang ketujuh, tentukan harga jual sebuah produk. Memulai bisnis online, Anda mungkin akan kesulitan menentukan harga jual. Meski tujuan awalnya untuk riset pasar, sebaiknya jangan banting harga di awal.
akan lebih sulit mengedukasi pasar mengenai harga ini. Langsung tetapkan harga jual standar di mana penjual sudah mendapatkan untung. Dengan begitu, jika suatu saat harus menaikkan harga karena alasan tertentu, jadi lebih fleksibel. Selanjutnya yang kedelapan adalah membuat rencana pemasaran yang tepat. Dalam membuat rencana pemasaran bisnis online, perlu memperhatikan modal promosi yang diperlukan. Jika masih pemula dan terbatas biaya, gunakan cara organik di media sosial. Artinya, penjual tidak menggunakan iklan berbayar. Namun, jika ingin lebih maksimal, maka bisa membuat website khusus bisnis pemasaran Anda lebih maksimal. Yang kesembilan, pertahankan loyalitas pelanggan dengan baik sebelum memulai bisnis online tertentu. Targetkan untuk memiliki pelanggan setia. Minimal harus memanfaatkan dari inner circle. Mulai dari keluarga dekat, kerabat, teman sekolah, tetangga, teman sosial media untuk menjadi pelanggan tetap. Jadi pada saat sulit untuk mendapatkan angka penjualan, orang-orang tersebut masih potensial sebagai target market. Yang ke-10, pelajari kompetitor dengan sebaik mungkin. Anda harus siap dengan persaingan dunia usaha. Bahkan bisa jadi sebagai seorang pemain baru adalah ancaman bagi pebisnis lama karena menjual barang serupa. Anda perlu menjadikan kompetitor sebagai rekan bisnis. Setelah memiliki gambaran mengenai ide bisnis dan bagaimana cara mempersiapkannya, langsung eksekusi. Jangan menunggu lama untuk memulai karena akan lebih banyak pertimbangan yang justru menurunkan passion Anda dalam bisnis online. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang skill atau kemampuan. Kemampuan adalah senjata dalam bersaing di e-commerce. Ada beberapa kemampuan yang tidak dimiliki saat kita berjualan di pasar tradisional. Nah, contohnya adalah editing dan fotografi. Dalam berbisnis online, teknik fotografi dan editing memegang salah satu peranan penting dalam lancarnya sebuah usaha. Produk yang baik tidak akan dilirik sama sekali kalau tidak dikemas dalam presentasi yang maksimal. Maka, kamu wajib menguasai beberapa teknik fotografi dan juga dasar editing. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Komunikasi wajib dikuasai karena calon pembeli menyukai pemilik yang ramah. Pembeli umumnya akan terkesan bila mendapatkan pelayanan yang ramah, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali membeli produk yang Anda jual. Selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran ini kita harus tahu apa produk yang dijual, kepada siapa kita menjual, dengan teknik apa kita menjual. Kemudahan media sosial harusnya membuat kamu semakin mudah dalam mempromosikan produk. Kalau Anda rajin mempromosikan produk, akan semakin besar jangkauan para pembeli. Selanjutnya adalah akuntansi dasar. Saat memulai bisnis online, manajemen keuangan sangat diperlukan karena modal yang terbatas. Selanjutnya adalah copywriting. Bagi sebagian orang, skill ini tidak terlalu penting, namun skill inilah yang menyempurnakan dari keseluruhan promosi produk yang bisa dilakukan. Semakin menarik copywriting yang kamu kuasai, semakin banyak pula calon pembeli yang semakin tertarik pada produkmu. Teknik copywriting bisa dipelajari di internet dengan gratis. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan konsumen aman. Tidak hanya membahas tentang penjual, namun juga tentang pembeli. Apa yang perlu konsumen lakukan dalam membeli atau memilih barang di e-commerce? Yang pertama adalah mengenali keaslian barang. Saat memutuskan untuk belanja online, pastikan Anda mengecek keaslian suatu barang yang Anda beli secara online tersebut. Karena barangnya tidak berwujud secara langsung, maka biasanya kita bisa cek ke outlet tertentu yang menjual merek tersebut dan meminta pendapat tentang model produk yang Anda beli secara online. Bisa mengenai ciri originalnya. Yang kedua, bandingkan produk. Bisa dengan membandingkan harga, kualitas, juga hal lain. Setelahnya, maka kita lihat anggaran.
Anggaran salah satu faktor penting yang harus diketahui saat berbelanja online. Bijaksana dalam berbelanja merupakan manajemen keuangan pada diri sendiri. Belilah hal yang penting dan hal yang kamu butuhkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mereview dan cek kembali pesanan. Tanyakan pada teman yang telah membeli barang tersebut kualitas barangnya, lalu cek kembali pesanan dengan teliti. Nah, yang keempat adalah statistik angka penjualan online pada tahun 2020 di Indonesia. Saya membatasi ini pada tahun 2020 dan di Indonesia. Dalam beberapa sumber, saya merangkum 5 hal penting dari statistik ini. Yang pertama, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 90,18% daerah melakukan kegiatan e-commerce dan 9,82% tidak melakukannya. Provinsi Maluku memegang persentase daerah paling banyak melakukan e-commerce dengan angka 96,85% dan 3,15% tidak melakukannya. Provinsi Jambi memegang persentase daerah paling sedikit melakukan e-commerce dengan angka 77,66% dan 22,34% tidak melakukannya. Dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi secara tiba-tiba di tahun 2020 mengakibatkan 85,83% pelaku usaha online mengalami penurunan usaha, 4,58% mengalami peningkatan, dan 9,5% tidak terpengaruh oleh pandemi. Namun dari segi distribusi barang ada 3,51% usaha online mengalami peningkatan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.